Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilang Yuda Pratama eh, dalam pembahasan tentang statistika kelas matematika wajib kelas 12 ya, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Di statistika kemarin ada ini sudah saya penjabarkan materi-materinya seperti ini. Nah, kemarin sudah tentang penyajian data, itu cara membuat tabel, diagram, histogram, poligon, dan OGIF ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Nah, di kesempatan kali ini nanti saya bertahap akan menjelaskan tentang mean, median, dan modus ya, rata-rata, titik tengah, dan nilai yang sering banyak muncul. Oke, ini ya. Nah, ini ada mean, median, modus, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Untuk hari ini atau video ini, kali ini saya mencoba untuk menjelaskan tentang mean ya. Mean, median, dan modus dulu. Untuk kuartil, desil, dan persentilnya di kesempatan berikutnya. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang mean. Nah, mean dalam data tunggal itu adalah rumusnya seperti ini. X ada pangkat ini ya, strip atas sama dengan sigma X per N ya. Ini data tunggal itu dulu waktu SMP sudah dipelajari, jadi ini untuk mengingat kembali saja. Jadi rata-rata itu adalah jumlah semuanya dibagi jumlah banyak, dibagi banyak data. Oke, untuk contohnya seperti ini. Ada diketahui data 5, 7, 6, 8, 4, 6, 8, 7, 5, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Berapakah nilai rata-rata dari data ini? Ini ada data tunggal seperti ini. Nah, ini kita jumlahkan semua. 5 ditambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 7 lagi dibagi 10 dari mana? Karena ini jumlahnya 10. Totalnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, hasilnya 63 dibagi 10, 6,3. Oke, nah selanjutnya tentang data kelompok. Nah, nanti lebih sering kita bahas di sini data kelompok. Data kelompok adalah rumusnya rata-rata sama apa, mean atau rata-rata sama dengan sigma fi dikali xi per sigma fi. Nah, data kelompok itu nanti kita ambil dari tabel. Kita ambilkan contoh tabel yang kemarin. Ya, ini contoh tabel yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Cuma ini saya ubah frekuensinya. Saya ubah jumlahnya tetap 40. Nah, jumlahnya 40. Nah, di sini ada xi, ada titik tengah. Titik tengahnya kemarin juga sudah bahas. Titik tengah dari kelas ini 40 sampai 45 berarti 42,5. Untuk berikutnya kita cari ditambahkan interval kelas saja. Interval kelasnya adalah di sini 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Ada 6 intervalnya, berarti tambah 6. Jadi 48,5 tambah 6 lagi, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi, tambah 6 lagi. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mencari Fi kali Xi, berarti frekuensi di kelas pertama dikalikan titik tengah di kelas pertama juga. Nah, 8 dikali ini ketemunya 340. Kelas kedua dikalikan kelas kedua 291. Kelas ketiga juga dikalikan kelas 3 275. Kelas keempat dikalikan kelas keempat juga 181,5. Kelas kelima dikalikan kelas kelima, kelas ke-6 juga dengan kelas ke-6
kelas ke-7 dengan kelas ke-7. Nah, ini dijumlahkan. Jumlahnya adalah dari yang tadi sudah kita kalikan, kita jumlahkan 2360. Nah, setelah ini udah terkumpul atau dijumlahkan, kita masukkan ke rumus ini. Nah, masukkan ke rumus ini. Sigma Fi kali Xi dibagi Sigma Fi. Jumlah dari Fi kali Xi dibagi jumlah frekuensinya. Nah, 2360 dibagi 40. Hasilnya adalah 59. Jadi rata-rata dari tabel ini itu adalah 59. Seperti itu. Jadi proses untuk mencari rata-rata itu kita harus mencari titik tengahnya dulu. Kalau titik tengah belum diketahui, berarti kita cari tengahnya dulu. Baru kita kalikan dengan frekuensinya per kelas. Jadi masing-masing kelas itu kita kalikan antara frekuensi dengan titik tengahnya. Setelah itu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Hasilnya adalah rata-rata. Oke. Nah, selanjutnya itu tentang modus. Modus itu adalah nilai data yang sering muncul. Nah, untuk data tunggal itu seperti ini. Sama ya datanya seperti yang tadi. Nah, dari data ini kita lihat angka berapa yang sering banyak muncul. Di sini ada 5 itu 2 kali, 6 2 kali, 7 3 kali, 8 2 kali, 4 1 kali. Berarti nilai yang sering muncul adalah angka 7. Ya, ini modusnya adalah 7. Kalau satu tunggal seperti ini. Nah, sedangkan untuk data kelompok, kita ke rumus seperti ini. MO sama dengan TB tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan P ini adalah interval kelasnya. Ya, panjang interval kelasnya. Ya, P ini panjang interval kelas, ingat-ingat. P ini panjang interval kelas. D ini adalah nanti selisih antara kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Dan D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Ini kita menggunakan tabel yang sama dengan yang tadi. Nah, kita cari TB-nya. TB-nya adalah di sini berarti 39,5, 45,5, 51,5, 57,5. Ini juga sama dijumlahkan 6 saja. Kalau misalkan untuk mempercepat tambah 6, tambah 6, tambah 6. Nah, ini TB-nya di sini. Nah, untuk mencari modus kita lihat dari frekuensi ini manakah kelas yang sering banyak muncul. Nah, kalau kita lihat kelas yang sering banyak muncul adalah di sini 9. Karena di kelas 64 sampai 69 itu ada 9 data di sini. Yang sering banyak muncul itu di sini. Berarti ini kelas modusnya. Nah, ini kelas modusnya. Ini adalah tepi bawah kelas modusnya. Terus kita cari D1. D1 itu adalah ini. Nah, ini D1. 9 dikurangi 3. Ya, itu D1, 9 kurangi 3, berarti 6. D2-nya itu adalah 9 dikurangi 5. Ini D2. Ya, jadi kita mencari kelas modus dulu. Setelah sudah mencari D1, berarti ini dikurangi atasnya. Terus D2-nya ini dikurangi bawahnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus modusnya. MO sama dengan TB. Nah, TB-nya itu mana? TB-nya berarti ini 63,5. Ya, nah ini kelas TB modus. Tapi bawah kelas modusnya. Nah, kan seperti ini. 63,5 ditambah 6 dibagi D1-nya 6, D2-nya 4. Nah, P panjang interval kan 6, 41, 42, 43, 44, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ada 6. Nah, setelah itu kita operasikan 6 dibagi 10 dikali 6 berarti 3,6 ditambah 6 3,5 menjadi 67,1. Jadi modus dari tabel ini
itu adalah 67,1. Nah, itu jadi modus. Kita harus mencari kelas modusnya dulu. Setelah itu kita mencari selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dan kelas sesudahnya, yaitu D1 dan D2. Terus ada tepi bawah kelas modus dan panjang frekuensi, panjang interval kelasnya. Nah, ini nanti ini dipahami benar-benar karena ini sering muncul di soal-soal. Nah, tentang modus. Nah, yang terakhir untuk video kali ini tentang median atau titik tengah ya. Nah, kalau kalian menemukan soal kelas ini kan waktu SMP ya. Nah, tata tunggal waktu SMP seperti ini. Datanya masih tidak urut. Kalau median di tata tunggal kita urutkan dulu. Jadi seperti ini. Jadi empatnya terkecil dari terkecil ke yang terbesar. Setelah itu karena ini ada 10 data, berarti kita ambil tengah-tengahnya karena media itu kan di tengah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Berarti titik tengahnya ada di tengah-tengah ini. Nah, karena ini genap berarti ada di tengah-tengah antara 6 dan 7. Berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Nah, diambil dari sini. Ini median 6 dan 7 dibagi 2. Kalau misalkan datanya ganjil, berarti kita ambil salah satu saja. Berarti kalau misalkan ini ada ganjil di angka 6, ada sini 4, sini 4, berarti titik tengahnya 6. Kayak gitu. Itu kalau ganjil. Kalau genap berarti antara 6 dan 7. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke data kelompoknya. Nah, ini untuk mediannya berarti 6 tambah 7 dibagi 2 ya, 3 atau 6,5. Nah, sekarang ke data kelompoknya, rumusnya seperti ini. Median sama dengan tepi bawah dikalikan seper ya, n per 2 atau setengah n. Setengah n dikurangi frekuensi kumulatif. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikalikan panjang kelas atau panjang interval kelasnya. Oke, tabelnya sama dengan yang tadi. Frekuensinya sama, tapi bawahnya juga sama. Nah, sekarang kita ke frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya kita ambil yang frekuensi kumulatif kurang dari 8 ditambah 6, 14 tambah 5 berarti 19 tambah 3 22 22 tambah 9 31 tambah 5 itu 36 tambah 4 40. Nah, sebelum kita kemasukan ke sini, kita mencari kelas medianya dulu. Kelas medianya kita ambil dari ini. Nah, kelas median itu kita ambil dari setengah N. Setengah dari jumlah totalnya, berarti setengah dari 40, 20. Nah, sekarang 20 itu kita lihat dari frekuensi kumulatif. Nah, 20 itu ngikutnya ke mana? Nah, kalau kita lihat di sini ada 19 dan 22. Berarti karena dia itu 20, berarti 20 itu ngikut ke sini. Nah, ngikut ke 22. Jadi ini kelas medianya ya. Jadi kelas median itu mencarinya dengan setengah N, setengah dari jumlah frekuensi, berarti ini 20. Nah, kelasnya di mana? Berarti di sini. Kenapa? Karena 22 ini kan setelahnya 20. Nah, itu. Dan setengah 19 itu sebelum 20. Jadi 20 itu nggak mungkin masuk ke sini. Karena 20-nya masuk ke sini, tata ke 20-nya. Nah, ini tata ke 20 maksudnya ini nanti. Nah, tata ke 20-nya di sini. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Nah, tepi bawahnya mana? Ini tepi bawahnya. Ini frekuensi mediannya, kelas mediannya. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini setengah N, 19 dari atasnya sini. Terus 3-nya dari sini. P-nya adalah 6. Nah, sama dengan yang tadi.
Nah, kita operasikan. Jadi 20 dikurangi 19 per 3 kali 6. Nah, ini kita coret 2 ya. Ini kan 1. 1 kali 2 itu 2. Dijumlahkan jadi 59,5. Nah, yang perlu dipahami nanti di sini adalah frekuensi pertama mencari kelas median, yaitu tadi dengan mencari setengah dari jumlah n. Nah, setengah dari jumlah n-nya berarti di mana? Nah, misalkan ini 20, berarti kita ambil di sini. Kalau misalkan di sininya 30, berarti di sini. Itu seperti itu. Nah, terus frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FKM itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, berarti kalau frekuensi kumulatif kelas mediannya 22, sebelumnya berarti 19. Sedangkan FM itu frekuensi kelas median adalah 3 di sini. Ini kelas median frekuensinya 3. Nah, panjangnya dari 40 sampai 45 dengan 40 dan 45-nya ikut dihitung. Oke, itu penjelasan tentang mean, median, dan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Ya, untuk video kali ini saya cuma menjelaskan tentang mean, median, dan modus atau rata-rata di data tunggal dan data kelompok. Terus modus juga sama, data tunggal dan kelompok. Median juga sama di data tunggal dan kelompok. Untuk kuartil, desil, dan persentilnya akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.